warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Tantular, Ruang Pemilu, Ruang Demokrasi. Saya Andri Fitrianto, host yang akan menemani teman pemilih pada episode hari ini. Episode hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu nggak nyoblos, nggak keren. Nah, pasti teman pemilih penasaran nih, kenapa sih nggak nyoblos itu dikatakan nggak keren? Oke, langsung saja kita akan membahas tema ini dengan ahlinya tentunya. Beliau adalah Bu Bilqis Fadilah selaku Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Mojokerto. Oke teman pemilih, kita langsung sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Bu Bilqis, selamat datang Ibu di podcast Tantular. Terima kasih. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Alhamdulillah saya juga Bu. Akhirnya dinanti-nanti Bu Bilqis datang juga nih di podcast Tantular. Bu Bilqis kan yang menangani podcast kan ini. Nah akhirnya jadi narasumber juga nih Bu. Akhirnya jadi datang setelah mengelola dari belakang layar ya. Iya, selama ini di belakang layar, akhirnya sekarang di depan layar. Oke Bu, untuk mengawali obrolan kita hari ini, kalau kita dengar nih Bu, nama jabatannya Ibu ini kan sangat panjang. Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan juga Sumber Daya Manusia. Kalau kita lihat dan kita dengar bahwasannya Subbag ini merupakan kunci atau wajah luar sekaligus juga dapur internal di KPU Kabupaten Mojokerto. Kalau boleh tahu nih Bu, biar teman pemilih tidak penasaran, sebenarnya tugas dan fungsi dari Subbagian Parhubmas dan SDM ini apa sih Bu? Iya di kartu nama itu pasti panjang banget. Yeah. Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Cuman kalau di KPU biasanya biar lebih singkat kita bilangnya Parmas SDM. Oke. Jadi kalau secara regulasi formal menurut PKPU 14 tahun 2020 yang diganti terakhir PKPU 21 tahun 2023, tugas utama dari Subbagian Parmas SDM itu adalah melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat, serta melakukan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Kota. Simpelnya jadi kami itu ada dua, jadi secara internal seperti yang dibilang, secara internal dan secara eksternal. Kalau internalnya jelas pengelolaan sumber daya manusia penyelenggara pemilu, jadi pengelolaan mulai dari KPU, ASN di Sekretariat KPU Kabupaten, sekaligus di badan ad hoc-nya ketika nantinya ada tahapan, jadi ngelola di dapur di dalamnya gimana bisa solid, bisa kompeten untuk menghadapi pemilihan maupun di masa-masa non pemilihan. Kemudian yang di luar, kami itu kan partisipasi dan hubungan masyarakat. Otomatis kami ini sebagai jembatan informasi. Jadi kami itu yang mengelola, seperti ini yang bilang Mas Andi tadi, ngelola podcast. Kami juga melakukan sosialisasi pendidikan pemilih, mengelola medsos, kemudian juga ada layanan PPID. Jadi apa ya, ininya itu kalau keluar itu gimana sih kami bikin kita lah ya, KPU masyarakat itu nggak cuma tahu tentang pemilu, pemilihan, tapi juga gimana mereka nantinya datang ke TPS untuk nyoblos kayak gitu. Berarti urusannya ada dua nih Bu ya, urusan internal ini SDM-nya, kemudian urusan eksternalnya terkait dengan partisipasi dan hubungan masyarakat. Seperti itu ya Bu. Bahkan internal tadi kalau Bu Bilqis menyebutkan ASN di sekretariat dan juga sekaligus badan ad hoc-nya ya Bu ya. Berarti tidak hanya internalnya saja ya Bu ya. Iya. Betul, jadi mulai dari komisionernya, jadi misalkan contoh komisioner mau kuliah lagi kayak gitu contohnya, jadi kami yang ngurusin ininya, ngurusin persyaratannya, ngurusin ininya, bahkan di ASN-nya, di internalnya kayak mulai dari tunjangan kinerja, uang makan, kenaikan gaji beras, seperti pengelolaan SDM ASN pada umumnya, dan juga badan ad hoc kami yang melakukan seleksi perekrutan badan ad hoc sampai yang mengelola nanti badan ad hoc-nya itu gimana. Oke.
Oke Bu, kita bicara tema pada pagi hari ini atau judul podcastnya kan sangat menyentil nih. Nggak nyoblos, nggak keren. Memangnya dari kacamata Parmas KPU, anak muda zaman sekarang itu memandang pemilu seperti apa sih Bu? Kenapa sampai harus diingatkan kalau nggak nyoblos itu nggak keren? Nah, itu yang menarik. Itu yang menarik. Kenapa nggak nyoblos nggak keren? Terutama buat temanya khususnya buat anak muda, para Gen Z yang sebenarnya mereka itu kritis banget loh Mas Andi. Iya, Kritis betul. banget. Mereka tuh peduli banget isu-isu pendidikan, isu teknologi. Tapi kadang buat mereka tuh ngapain ke TPS, politik tuh kaku. Walau bahasa mereka tuh enggak gue banget. Jadi terus mereka itu ini nggak suka banget diguruin. Mereka tuh nggak suka banget diguruin sok yang merasa aku tuh ini. Jadi makanya kenapa kita tuh kepingin menangkap biar mereka tuh ngerasa yang keren bahwa sebenarnya bahwa pemilu tuh keren banget gitu loh, karena harusnya mereka tuh kita pingin bangun kesadaran ke mereka bahwa masa depan daerah, masa depan bangsa itu ada di tangan mereka. Jadi biar kalau mereka sih istilahnya takut ketinggalan tren, takut kalau bahasanya FOMO. Makanya kita gimana biar ini tadi pemilu nyoblos itu jadi suatu tren, jadi keren di mata mereka kayak gitu. Itu yang kita pengen bangun biar jadi bagian dari gaya hidupnya mereka. Oke Bu, berbicara mengenai Gen Z tadi ya Bu ya, itu kan sangat hal yang menarik nih karena Gen Z ini merupakan anak muda zaman sekarang nih. Nah kalau dengar banyak di media sosial bahwasanya pemilih pemula atau Gen Z ini menjadi penentu atau suara mereka itu sangat berpengaruh nih Bu di pemilu maupun pilkada. Sebenarnya seberapa pengaruh sih Bu suara mereka di pemilu maupun di pilkada itu sendiri Bu? Jadi kayak gini, buat Gen Z itu kan jumlah mereka cukup besar, cukup banyak dan bertambah kan setiap tahunnya kan murni ketika bisa untuk memilih itu kan minimal 17 tahun kan kalau sudah menikah kayak gitu. Jadi secara analisis sih, secara ini mereka itu sudah 50% lah. Jadi kan bahkan mungkin lebih dari 50% di pemilu yang ke depan. Makanya suara mereka benar-benar berpengaruh banget untuk menentukan arah masa depan bangsa, masa depan daerahnya gitu. Oke, kalau menghadapi anak muda zaman sekarang ya Bu ya, yang dunianya sudah sangat cepat, media sosial sudah sangat banyak, informasi cepat tersampaikan. Kemudian apakah ada tantangan tersendiri sih Bu menghadapi situasi seperti itu, dan bagaimana dari Parmas KPU ini menghadapi tantangan tersebut itu Bu? Tantangan banget, soalnya kan tadi yang sudah saya sampaikan ya, mereka itu kan nggak suka banget diguruin. Mereka tuh nggak suka yang kayak kita ngasih penjelasan dari satu sisi itu mereka udah nggak mau kayak gitu, udah nggak, kalau buat mereka udah kalau andaikan di medsos lewat, scrollnya lewat lah kayak gitu kan. Cuman itu tadi tantangannya kita gimana kita bisa adaptif, kita juga harus kreatif. Jadi untuk merangkul mereka kan. Jadi KPU kita ini sih sosialisasinya misalnya dengan yang ngikutin tren seperti kayak kemarin kita sempat bikin konten yang pas lagi gacor kayak gitu. Kita buat kayak gitu itu buat ini menarik minat mereka, setidaknya ya berharapnya masuk kan ke FYP, mereka ngelihat mereka pengen tahu, mereka ini terus kita bikin konten-konten infografis yang memang nggak cuman tulisan tapi kita nampilin visual gitu, biar mereka ini merasa yang menarik, ini atau yang jadi gimana caranya kita berusaha jadi teman tongkrongan mereka kayak gitu. Itu nggak cuman jadi bisa kan nongkrong di tempat yang sekaligus kita ngajak ngobrol kayak gitu. Itu jadi bukan yang kita guruin bahasanya kan. Kalau mengguruin ngasih sosialisasi satu jalur mereka nggak akan masuk kayak gitu. Mereka lebih tertarik hal-hal yang tren zaman sekarang, interaksinya lebih interaktif gitu ya Bu ya, biar terkesannya nggak kaku mungkin ya Bu ya. Nggak kaku
Aduh, mereka kan nggak suka, apalagi pasti pinginnya ngikutin tren kan. Betul. FOMO. Apalagi di media sosial sekarang kan yang dilihat FYP-nya dulu kan ya Bu ya. Kalau FYP mereka pasti tertarik nih dengan kontennya, apa sih sebenarnya kontennya kok bisa sampai FYP gitu ya Bu ya. Oke Bu, kemudian pertanyaan selanjutnya, biar konten sosialisasi pemilu nggak kelihatan kayak pengumuman dinas yang kaku, gimana sih strategi dari Parmas sendiri itu agar membuat konten itu menarik perhatian para anak muda, pemilih pemula, dan terutama para Gen Z itu, Ibu? Ya itu yang seperti tak bilang tadi sebelumnya. Jadi akhirnya kami bikin kayak gini. Untuk konten di medsos kami bikin kayak infografis yang lebih visual. Jadi yang bukan cuman, walaupun mungkin misalkan andaikan ada pengumuman yang mungkin nantinya, misalkan ketika perekrutan badan ad hoc, ketika tahapan nanti gitu kan, kita lebih ke mungkin visual, dan juga kita bikin scroll, jadi apa ya, QR, kita pakai QR code. Jadi biar mereka bacanya ke belakang, tapi mereka menarik dulu gimana ini, atau mereka bikin konten yang storytelling yang lebih tren agar bisa masuk ke FYP-nya mereka gitu. Jadi nggak sekedar yang pengumuman kayak dulu kan kaku banget, panjang gitu kan, hitam doang, kayak hitam di atas putih gitu ya. Scrollnya lewat, apaan nih mereka kayak gitu. Kalau sekarang mengedepankan grafisnya ya Bu, desainnya. Makanya itu dari kami, karena kan kerjaannya itu kan juga numpuk-numpuk kan. Yang ngurusin SDM, yang ngurusin harus Parmas. Jadi nggak cuman kami belajar yang aturan kaku, tapi juga akhirnya teman-teman itu gimana sih bikin kayak Canva, CapCut yang kayak gitu-gitu, biar lebih mengenal lah ke mereka, biar bisa konten kami tuh, kontennya KPU Kabupaten Mojokerto terutama, biar lebih bisa FYP, bisa ini mengena di hati para Gen Z kayak gitu. Oke Bu, untuk selanjutnya kalau kita menyambung soal media sosial tadi ya Bu ya, ini kan ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi membantu sosialisasi KPU, tapi di sisi lain jadi ladang suatu penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax, yang intinya mereka tidak lihat kebenarannya terlebih dahulu tapi langsung menyebarkan berita itu Bu. Nah, sebagai benteng pertahanan informasi publik di KPU, gimana sih Bu cara Parmas KPU menjadi pemadam kebakaran atau menangani hal-hal seperti itu Bu, untuk meluruskan berita-berita hoax inilah yang beredar di kalangan masyarakat? Iya, itu emang medsos itu emang iya sih bermata dua. Kadang banyak banget yang ada yang benar, kadang malah hoaxnya tuh jauh lebih FYP kan, lebih ngena banget daripada sebenarnya yang benar, malahan kayak gitu itu. Kalau kami ini lebih ke ini sih, ke selain di konten kita nyampaikan di medsos, di kanal-kanal resminya KPU Kabupaten Mojokerto, terkait bahwa kalau memang mau tahu kebenaran lebih lanjut, kami punya layanan PPID, kami punya layanan, silahkan aja tanya gimana sih yang benar, gimana sih butuh data pemilu apa yang benar, silahkan hubungin kami melalui layanan PPID. Atau kami juga punya, ada sih kadang kami menulis bahwa fakta mana, jadi kami nunjukin gitu loh di konten, jadi bisa mereka scroll di situ, mereka lihat di akun medsosnya kami kayak gitu, akun medsosnya KPU Kabupaten Mojokerto. Betul, karena kan kalau maraknya zaman sekarang itu kan Bu ya, banyak oknum-oknum yang dalam hal tanda kutip orang-orang tidak bertanggung jawab memotong video ya, akhirnya kan mereka menyebarkan video yang tidak lengkap nih. Banyak yang kayak gitu. Banyak ya Bu ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang informasi yang tidak langsung dari KPU, terutama KPU Kabupaten Mojokerto itu, misalkan dipotong, berarti harus cari tahu nih ke medsos resminya KPU Kabupaten Mojokerto, seperti itu ya Bu ya. Betul, cari tahu, lihat aja, follow aja, lihat di situ pasti kita ada sih yang benar. Misalkan kayak video kita menampilin misalkan kegiatan apa, pasti situ jauh lebih lengkap tanpa ada potongan-potongan kayak gitu. Biar informasinya lengkap dan benar gitu ya Bu ya. Oke, Bu Bilkis, terakhir nih closing statement dari Bu Bilkis selaku Kepala Subbagian
Parhubmas dan SDM terkait dengan lika-liku pemilu pilkada maupun terkait dengan tugas fungsi, terutama untuk teman pemilih ini, Bu. Apa sih closing statement dari Bu Bilkis? Jadi buat teman pemilih, para rekan-rekan muda, rekan teman-teman Gen Z, bahwa ini pemilu atau pemilihan itu bukan sekedar nyoblos, datang ke TPS, nyoblos, selesai. Ini momentum suara kalian itu didengar, suara kalian yang menentukan masa depan daerah, masa depan bangsa. Terus jadi pemilih yang cerdas, sharing informasi dulu sebelum di-share kemana-mana, terus buktikan kalau kamu anak muda yang peduli sama masa depan daerah atau bangsamu. Jadi nggak nyoblos tuh nggak keren banget. Nggak nyoblos nggak keren gitu ya, Bu ya. Baik, Bu Bilkis, terima kasih atas kehadirannya di podcast Tantular dan memberikan banyak insight nih kepada teman pemilih terkait dengan Parhubmas dan juga SDM. Terima kasih banyak ya Bu Bilkis. Sama. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi nih Bu di episode selanjutnya. Semoga bisa ngobrol lebih banyak lagi, masih banyak yang belum dikupas. Betul. Oke, teman pemilih, terima kasih sudah menyaksikan podcast pada pagi hari ini. Saya Andi Fitrianto, host podcast, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Tantular episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.